Shalom, pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, Engkau bangunkan kami untuk bekerja, berdagang, sekolah, tetapi kami boleh mengutamakan Engkau mengadakan mesbah keluarga atau mesbah pribadi dulu. Kami naikkan pujian penyembahan dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 2 ayat 19 sampai ayat 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya Bapak Archelaus menjeraja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergi Yusuf ke daerah Galilea. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat baik sekali. Tetapi yang sangat menarik pada kita pagi hari ini dikatakan pada ayat 23. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Jadi firman Allah harus digenapi. Apa yang tersirat dalam Alkitab ini pasti akan digenapi. Nubuat-nubuat yang dikerjakan oleh nabi-nabi sebelum kedatangan Tuhan pasti digenapi. Nubuatan yang dikerjakan, salah satu kita baca hari ini, nubuatan yang dikerjakan oleh Petrus. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, apa kata firman Tuhan? Tuhan datang bagai pencuri. Tuhan datangkan bagaikan pencuri, dan Alkitab menulis ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba si pencuri. Pada hari langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan anggur dalam nyala api, dan bumi dan segala ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, peristiwa yang terjadi beberapa hari ini kita melihat yang terjadi di Los Angeles. Datanglah api, air, angin yang begitu keras sampai 100 berapa kilometer, membawa api-api itu untuk menerbangkan api pada rumah ABCD. Itu mereka melihat Tuhan cerikan mata rohani, tetapi ada sesuatu yang lebih dahsyat, api yang datang untuk menghanguskan bumi dan seisinya. Kalau kita lihat di Los Angeles, berapa banyak orang yang menangis, berapa banyak orang yang mengungsi, bagaimana harta bukan miliaran, triliunan, rumah yang bukan sekedar rumah, tapi rumah yang miliarder rupiah, dolar, hangus habis. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Tapi firman Allah kita, kenapa maksud dari firman Tuhan sudah dikenal? Itu mengingatkan, menjelikan bahwa nanti lebih hebat dari Los Angeles. Dan maka kita firman Allah berkata pada ayat 11, jadi jika segala sesuatu yang itu akan hancur secara demikian oleh api, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
betapa suci salehnya saudara dan saya harus hidup. Kalau buminya sih akan hancur kalau api. Kalau di Los Angeles kita lihat dengan melalui TV, mungkin melalui TV atau di HP, dan kita dengar dan berita itu bukan bohong tapi nyata. Berapa banyak mereka yang menangis. Apalagi lebih hebat lagi, langit dan bumi satu ketika akan dibakar api. Ingat peristiwa tentang Ayub, tiba-tiba api dari atas membakar harta Ayub. Demikianlah hidup kita. Apa yang kita bawa selain kesulitan iman dan karakter kita, karakter yang bersama suci dan saleh. Nanti kedamaian kita mensucikan hidup kita, jangan main dosa. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang sampah. Bapak berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, medis, pahlawan, Polri, berikan mereka takut kepada Tuhan. Dengan kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.